سلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada hari ini apakah semuanya hadir? Hadir ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita pada hari ini hadir semuanya, tidak ada yang libur. Nah, semoga untuk kedepannya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, Rindo silakan pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan Rindo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi berkah untuk antum di kemudian harinya. Untuk pelajaran kita pada hari ini, itu pelajaran kita adalah mengenai P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya itu nanti adalah gaya bersama mencintai lingkungan. Nah, gerakan hijauku, masa depanku. Nah, nanti kita di sekolah kita akan mengadakan gerakan hijau. Nah, nanti akan ada kita proyeknya itu adalah menanam tanaman. Nah, seperti apa kita menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Ya, bersih dari sampah, kemudian hemat energi. Ya, itu juga termasuk dalam pengelolaan gaya hidup berkelanjutan. Oke, baik, bisa dipahami? Nah, kita ikuti pembelajaran kita hari ini tentang proyek profil tentang gerakan hijauku, masa depanku. Nah, sebelum nanti kita masuk kepada langkah-langkah proyek kita, Ustazah mau antum melihat video yang akan Ustazah tampilkan ini. Nah, jadi perhatikan videonya dengan baik. Oke? Pandangan jangka panjang. Itu arti gaya hidup berkelanjutan. Jadi untuk jangka selanjutnya, untuk waktu selanjutnya seperti apa kehidupan kita. Seperti tadi ya Ustazah contohnya dalam penanaman pohon itu berguna untuk masa depan kita, untuk yang selanjutnya. Nah, ini dia ya, gaya hidup berkelanjutan itu. Setelah antum menonton video yang sudah Ustazah tampilkan tadi, nah sekarang Ustazah mau nanti kita akan bentuk sistem berdiskusi di sini. Ada diskusi terlebih dahulu. Nah, untuk masing-masing kelompok ya, untuk masing-masing kelompok itu ada tugas dari Ustazah. Kita akan nanti melaksanakan observasi keluar. Observasinya itu apa, Zah? Observasinya nanti akan ada lembaran observasi yang akan Ustazah berikan sama antum. Silahkan nanti di luar antum lihat kira-kira ya yang setelah antum amati. Nah, misalnya antum lihat apa yang terjadi di luar. Misalnya sampah berserakan. Nah, itu antum tulis. Kemudian atau mungkin sampahnya sudah berada di tempat sampah, atau sampah sudah tidak ada yang tercecer misalnya, atau tanamannya ada yang jatuh. Nah, kemudian tanamannya ada yang layu. Pokoknya yang berkaitan dengan sampah dan juga tentang tanaman. Jadi apa yang antum amati, apa yang antum lihat, antum catat di kertas yang sudah Ustazah sediakan nanti. Bisa dipahami? Cukup satu orang saja yang mencatat di kelompoknya. Ya, tentukan satu orang. Nah, teman-temannya membantu nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, baik. Nah, di sini Ustazah akan bagikan lembarannya. Nah, ini lembarannya, nanti tugas antum silakan ditulis anggota kelompoknya. Nah, tentukan siapa yang akan menulisnya. Tentukan siapa yang akan menulisnya. Kita akan keluar nanti. Ya, kita akan keluar melakukan observasi, mengamati lingkungan yang ada di sekolah. Oke.
Silakan buat dulu nama anggota kelompoknya. Nah, baik, nanti sebelum kita melaksanakan observasi keluar, nah di sini Ustazah mau antum menjelaskan atau menjelaskan terkait tentang kebiasaan antum di rumah. Nah, kebiasaannya apa, Zah? Nah, kebiasaan antum dalam menjaga lingkungan. Nah, kira-kira di rumah pernah nggak antum misalnya nih ada sampah, pernah nggak ada kesadaran dalam dirinya untuk membuang sampah di tempat sampah? Ada nggak? Atau mungkin pernah membuang sampah sembarangan aja di jalan? Pernah nggak? Nah, tidak ya? Oke, berarti selalu membuang sampah di tempat sampah. Jadi sampah yang kita punya, walaupun sampah itu kecil, jangan dilempar aja sembarangan. Buang dia ke tempat sampah. Gunanya apa? Untuk menjaga lingkungan. Apa kata hadis dari Rasulullah? At-tuhuru syatrul iman. Apa artinya? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi Allah itu mencintai dan menyukai semua yang bersih-bersih. Mana nanti Ustazah berharap anak-anak Ustazah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Tempat sampahnya sudah disediakan, silakan dibuang sampahnya di tempat sampah. Oke, paham tuh? Nah, baik, untuk melakukan observasi kita akan keluar kelas. Ustazah minta nanti antum keluar berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Kita akan melaksanakan observasi di lingkungan sekolah. Baik, kita keluar sekarang. 1, 2, 3, silakan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا Melaksanakan tadi observasi lingkungan. Nah, tentunya antum sudah mencatat ya apa hasil dari observasi antum ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, nanti hasilnya boleh nanti dikumpulkan sama Ustazah. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Dewi. Kepada Ustazah Dewi kita persilahkan. Baiklah, antum tadi sudah melaksanakannya tentang kegiatan untuk apa tadi? Lingkungan ya. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan perencanaan proyek ya. Proyek yang pertama identifikasi tujuan. Tujuan antum untuk melakukan proyek ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan yang ramah lingkungan. Berarti apa tujuan antum untuk meningkatkan apa tadi? Menjaga lingkungan ya, melalui kegiatan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu penetapan sasaran. Nah, sasarannya apa? Antum memungut apa tadi? Sampah, apalagi dipungutnya kemana? Dibuangnya kemana tadi? Ke tong sampah. Yang kedua yaitu peningkatan kebersihan sekolah. Kalau sampah tidak ada, bagaimana keadaan sekolah kita? Bersih ya, bersih dari sampah. Nomor 3, pembagian tugas. Nah, masing-masing antum sudah diberikan tugas masing-masing. Nah, di sana ada timnya nantinya, tim penanaman. Yang kedua tim dokumentasi,
tim kampanye lingkungan dan pengolahan sampah. Nanti ada itu ya. Yang nomor 4 penyusunan jadwal. Nah, nanti direncanakan jadwalnya selanjutnya ya. Yang B-nya persiapan. Tadi kan antum perencanaan proyek. Dan lanjut yang B, persiapan bahan dan peralatan. Apa yang B? Persiapan bahan dan peralatan. Yang pertama pengumpulan bahan. Bahannya apa aja? Bibit pohon, pupuk organik, kantong sampah dan alat-alat kebersihan. Yang kedua, pengadaan peralatan. Nah, pengadaan peralatan seperti apa yang ada di rumah antum, misalnya alat-alat kebersihan seperti sekop, cangkul, sapu, atau alat penyiraman tanaman ya, tanaman. Yang ketiga persiapan, ya, persiapan media ya, kampanye ya. Antum bisa mempersiapkan poster. Tahu antum poster? Poster temanya tentang lingkungan hidup atau kebersihan lingkungan ya. Yang keempat simulasi dan latihan. Nanti antum melakukan cara menanam pohon yang benar ya, menanam tanaman yang benar ya. Pengolahan sampah ya, membedakan sampah yang organik dengan sampah non organik. Selanjutnya yang C. Pelaksanaan kegiatan. Antum melaksanakan kegiatan ya. Yang C, yang pertama aksi penanaman ya, aksi penanaman pohon. Nanti antum akan menanam pohon di area yang telah ditentukan. Di setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari area penanaman tersebut. Yang kedua, pengelolaan sampah dan daur ulang. Maksudnya sini antum memisahkan sampah yang organik dengan sampah non organik ya, serta antum akan mendaur ulang sampah tersebut atau membuat karya dari sampah yang sudah kita pisah-pisah itu ya. Yang ketiga, kampanye kesadaran lingkungan. Nah, kampanye itu merupakan contohnya penyebaran apa namanya, poster atau brosur dan pengadaan sesi diskusi singkat di kelas-kelas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, dokumentasi dan pelaporan berupa foto, video, dan laporan tertulis yang nantinya akan dipresentasikan. Yang kelima, refleksi dan evaluasi proyek. Nah, refleksi ini setelah antum melakukan rangkaian kegiatan, antum akan melakukan refleksi dan evaluasi, yaitu membahas kebersihan. Nah, tantangan apa yang harus antum lakukan dan perbaiki dalam kegiatan serupa di masa yang akan datang atau masa depan. Yang keenam, presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek antum di depan kelas, termasuk hasil penanaman tuh, apakah antum penanamannya berhasil atau tidak nantinya ya, dan pengolahan sampahnya itu ada manfaatnya atau tidak, dan dampak dari kampanye yang telah antum lakukan. Itulah proyek yang akan kita laksanakan nantinya ya untuk proyek ini. Nah, Ustazah berharap nanti semuanya terlibat ya, bagaimana tanaman yang sudah antum tanam dengan baik itu, dan bagaimana cara antum untuk merawatnya dengan baik. Nah, kita lihat ya hasil kerjanya hari ini. Nah, silahkan, mana hasil karyanya? Oke, lihat. Nah, ini dari kelompok 2. Nah, ini tanamannya. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا. Pelajaran kita kali ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum di kemudian harinya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.